Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah wa tabarakallah wa tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita mendapatkan keutamaan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah sebagai asa, ya, harapan yang bisa kita andalkan. Pertama, bahwa salat subuh berjamaah itu, ya, bisa menjadi harapan, ya, ketika kita luput di dalam mendirikan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Ya, barangkali karena kerja keras, ya, usaha, ya, yang banyak, atau misalnya dalam perjalanan, ya, kita capek, letih, ya, sampai di rumah keasikan tidur kita. Maka insya Allah, ya, salat subuh berjamaah ini, ya, bisa mengisi, ya, nilai-nilai, ya, waktu-waktu malam kita, sekalipun kita luput menunaikannya. Yang kedua, ya, kita bisa punya asa harapan untuk
mendesain ya perjalanan waktu hari ini dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya dengan segala kebaikan, keberkahan ya, dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya tadi saya dibisikin gitu, jangan-jangan gitu kan kena tumpuan lagi ya, untuk bisa ya, mengisi kekosongan ya, taklim subuh hari ini ya. Ya, sehingga sempat berbicara membatin, apatah lagi tadi ketahuan sama Pak Ketua ya, maka langsung tadi itu ya diminta untuk ya bisa mengisi kekosongan ya atas ketidakhadiran atau halangan dari siapa jadwal sekarang ya Pak Kiai ya, Ustaz Taufik ya, mirip-mirip namanya jadi sering ya, tapi ala kulli insyaallah ada istilah kalau nggak ada kayu ya rotan jadi ya. Insyaallah mudah-mudahan ya kita doakan bersama ya siapapun yang bisa menjalani amanah ya untuk memberikan tausiah, untuk menyampaikan tadzkirah rabbani ya, mudah-mudahan ya bisa memberikan asupan ya fikrian ya, apalagi qalbian ya, bahkan mudah-mudahan sampai kepada nafsian ya, sehingga semakin memperindah ya akhlak kita ya, baik akhlak karimah kesalehan pribadi kita ya, akhlak mahmudah kesalehan sosial kita, dan juga akhlak azimah ya, kesalehan lingkungan kita ya. Karena ibadah yang kita jalani secara berjamaah, beramal jama'i memungkinkan kita untuk bisa meningkat, untuk kita bisa lebih ya, banyak memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Tentunya ya akan lebih banyak ya menghimpun ya perbekalan dan investasi ya yaumul akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam renungan saya tadi apa yang disampaikan ya? Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Yunus ya ayat 58. Ya. Coba ya, bisa dibuka ya kalau megang apa HP atau dekat mushaf ya, silakan dibuka ya kitabnya ya. Dalam surat Yunus ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul. Ya, ayat ini diawali dengan fi'il amar untuk kita mengatakan. Ya, lebih tegas lagi menyatakan, mempersaksikan gitu. Qul, katakanlah. Bifadlillah wa birahmatih. Ya. Dengan karunia Allah dan rahmatnya ya, kita perhatikan ayat ini pelan-pelan ya, direnungkan ya, sehingga kita bisa berinteraksi dengan Allah, sehingga kita bisa menginternalisasi ya, mengartikulasi ya, ayat ini di dalam ya batin kita. Ya, kalau bicara batin itu berarti ya masuk ya ke dalam akal pikiran kita, masuk ke dalam hati perasaan kita, sampai nembus tuh masuk ke dalam jiwa kesadaran kita. Jadi begitu prosesnya itu. Proses belajar ya pastikan tidak berhenti menjadi informasi, menjadi data, menjadi memori ya. Tapi masuk ya akan lebih bermanfaat ketika ya data, informasi, memori berupa pengetahuan ini ya menjadi pengertian ya dalam akal pikiran kita, menjadi pemahaman ya di dalam hati perasaan kita, dan menjadi ya penghayatan atau kesadaran di dalam jiwa kita. Nanti indikasinya adalah ya ketika ilmu ya, pelajaran, tadzkirah, tausiah ya, nasihat ya, masuk terintelisasi dalam batin kita, itu nanti diindikasi dengan ya puncaknya itu adanya ya kesadaran jiwa yang bangkit
ya terpanggil dengan ya, ayat Allah di dalam ya, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi jiwa yang sadar, jiwa yang terpanggil untuk menyempurnakan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konteksnya ibadah. Kemudian jiwa ya, berikutnya adalah terpanggil dengan ayat-ayat pertama dalam surah Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Gitu ya. Nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya dengan ibadah yang dijalankan secara sempurna, dengan ketakwaan yang semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah karuniakan kepadanya kesalehan, sehingga Allah berikan kepadanya kemampuan tidak berhenti ya, pada dirinya. Terpanggil dia untuk berbagi, terpanggil dia untuk ya hadir ya, memberi kemanfaatan, kontribusi sosial, bahkan lingkungan ya, atas persaksian dia, atas karunia yang Allah ya, berikan kepadanya gitu, untuk disebarluaskan ya, bagi semesta alam. Jadi panggilan risalah, kum fa'andir ya, hadir dia menjadi bagian di antara ya, ya hamba-hamba Allah ya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang terpilih, ada hamba-hamba Allah yang istimewa, tampil menjadi pemimpin bagi umat ini. Jadi seperti itu. Nanti ayat ini ternyata ya, kalau kita renungkan ya, dapat ya pengertian di sini ya. Kul, katakanlah ya, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan fadilah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan dua hal ini ya, hendaknya kalian berbahagia, bergembira. Sama aja ya, pengertian yang bisa kita dapat dengan fadilah dan rahmat Allah bisa membuat kalian berhasil ya. Apa yang membuat kita bahagia diantaranya adalah usaha-usaha yang berhasil, kan gitu. Kita punya di awal, kita punya niat ya, kita punya apa, kehendak, kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita ikhtiari, kita usahakan, berhasil, gembira enggak? Gembira. Fabidzalika falyafrahu bisa dimaknai ya, gembira, sukacita itu adalah usaha-usaha yang berhasil. Bisa juga berupa usaha-usaha yang sukses ya, atau usaha-usaha yang menang atau dimenangkan. Karena usaha kita itu bisa ya merupakan usaha yang pure ya, usaha kita sendiri gitu kan ya. Gimana kesungguhan kita, gimana rencana strategi kita ya. Ya. Tapi ada usaha-usaha di sana ya, di medan perlombaan, medan kompetisi ya. Nah, itu maka kita istilahkan di dalam bahasanya Arab itu ada an-najihin, berhasil ya, al-fatihin ya, apa, sukses ya dalam kompetisi, dalam perlombaan. Ada al-ghalibin, ghalibin ya. Wa inna jundana lahumul ghalibin, sesungguhnya tentara-tentara kami saja yang dipastikan ya diberikan kemenangan. Siapa yang beri kemenangan? Wa man nasru illa min indillah, hanya Allah saja ya. Nah itu. Jadi di sini semua itu akan kita dapati ya, dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya, fadilah dan rahmat itu adalah ya, lebih baik ya, dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita berpikir mengumpulkan harta, aset, materi ya, anggota, anak buah gitu kan, bisa membuat kita bahagia? Belum tentu ya. Semua capaian-capaian dunia itu ya, kalau tidak digunakan ya, tidak dimanfaatkan ya,
akan menjadi penyesalan gitu kan. Kenapa jadi penyesalan? Ya, segala sesuatu yang dimiliki di dunia, ya, ketika faktanya harus ditinggalkan, jadi penyesalan enggak? Jadi penyesalan. Ya, punya rumah yang besar, fasilitas yang lengkap, kendaraan yang banyak gitu kan. Ternyata ya semua itu harus ditinggalkan. Dari rumah besar menjadi lubang sempit di kuburan misalnya gitu. Dari fasilitas kehidupan yang banyak, ya, hanya membawa, ya, satu lembar pakaian saja di kuburan gitu kan. Maka jadi kesedihan bukan kegembiraan. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin berhasil, sukses dan menang dalam hidup ini, di sini Allah, ya, memberikan rahasianya, ya, akan kita dapati dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, gimana kita mendapati fadilah dan rahmat Allah itu? Ini jadi pertanyaan, ya. Kalau Allah perintahkan awal ayat ini dengan kul, artinya apa? Sudah ada, sudah tersedia gitu kan. Ya. Sudah ada, tersedia nikmat, ya, yang Allah sediakan buat kita. Ya. Kenapa ya ada ayat ini gitu kan? Supaya kita itu ya sadar diri gitu loh, bahwa Allah yang menghidupkan kita, menjaga, memelihara kita, ya, yang punya maksud atas tujuan keberadaan kita di dunia ini gitu ya. Sesungguhnya, ya, telah memberikan keutamaan dan rahmatnya, keutamaan yang besar dan rahmatnya yang luas kepada kita, ya. Paling tidak ada 3 hal gitu kan. Pertama adalah derajat yang tinggi, melebihi makhluk, ya, malaikat dan jin, ya. Ya, sesuai firman-Nya ketika menjelaskan penciptaan diri kita, penciptaan, ya, Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat, ya, tentang atau berkaitan kisatul anbiya, kisatul Adam, ya, alaihissalam, ya, ambil hikmah, itu bicara tentang diri kita. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ada ayat ini yang menjelaskan, ya, adanya fadilah, karunia yang besar, ya, dalam penciptaan diri kita, ya, berupa faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ya, faqa'u lahu sajidin, ya, maka Allah sempurnakan penciptaan manusia dengan meniupkan ruh darinya gitu kan. Maka dengan itu Allah, ya, memerintahkan, menetapkan takdirnya, memberikan keutamaan derajat yang tinggi kepada kita, dan diperintahkan malaikat dan jin diperintahkan untuk sujud, faqa'u lahu sajidin. Ini informasi, ya. Nah, sekarang bagaimana informasi ini, ilmu ini, pengetahuan ini diaktualisasi gitu lah, ya. Sadari, wujudkan, ya, bahwa kita ini mulia, ya, kita ini tinggi, ya. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin, ya. Kamu itu tinggi dengan imanmu gitu, jika kamu beriman. Nah, itu dia. Yang kedua, ya, berupa apa dia? Nikmat, ya, nikmat karunia yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung, ya, nikmat, ya, karunia, ya, jumlahnya tak terjangkau, saking banyaknya gitu. Ya, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu hitung karunia nikmat Allah, la tuhsuha, engkau enggak akan mencapainya, enggak bisa ngitungnya, saking banyaknya tuh. Makanya Imam tadi, ya, membaca surat Ar-Rahman, ya. Dalam surah Ar-Rahman ada ayat yang diulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat karunia Allah mana yang kamu dustakan? Ini kalau kita mentadabburi ayat ini berulang-ulang kali dibaca, ya, dalam surat Ar-Rahman, artinya apa? Kita harus
ya sadar diri betapa karunia nikmat Allah itu banyak. Artinya kita disuruh bersyukur dengan ya mengatakan apa? Kul, katakanlah ya, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, itu dia. Kemudian ya ada ayat lagi menjelaskan ya, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Jadi nikmat karunia yang Allah sediakan, Allah berikan kepada kita gitu. Tidak semata nikmat apa? Nikmat zahir, material, dunia aja. Allah menyediakan bagi kita ya, orang-orang beriman juga nikmat batin, zahiratan wa batina. Ya. Jadi ada nikmat Islam ya zahiran, ada nikmat iman batina, itu dia. Ada nikmat di dunia ini, ada nikmat di akhirat nanti. Ada nikmat ya di bumi ini ya, ada nikmat di langit ya. Kok di langit Ustaz? Ya. Karena kalau Allah di Al-Qur'an ya banyak bercerita atau menyampaikan kepada kita tentang luasnya langit ya. Hendaknya ya, artinya itu adalah teritorial ya, yang bisa dijangkau ya, diperjalani kan gitu. Karena Rasulullah SAW di antara karunia Allah berikan, Allah perjalankan dengan Isra dan Mi'raj ya. Nah ini ya, jadi Allah telah menundukkan bagi kita apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, di mana saja. Sakhkhara lakum. Kalau artinya Allah tundukkan ya, aktualisasi kita bisa mengendalikan kan gitu ya. Bisa mengendarai, bisa mengendalikan, bisa mengelola kan gitu ya. Itu apa? Respeknya ya, responnya, interaksi kita. Ketika Allah menyatakan alam tara, tidakkah engkau perhatikan annallaha, bahwasanya Allah sakhkhara lakum, telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard, apa aja yang ada di langit dan apa aja yang ada di bumi. Nah, tadabbur kita ya, tafakur kita ya, ketika ayat ini diinternalisasi dengan tafakur, masuk ke dalam akal pikiran kita ya, hendaknya ya menghasilkan sebuah ya, menghasilkan apa? Sains dan teknologi gitu ya. Tafakur ya, menghasilkan sains, menjadi apa istilahnya, sebuah pola, sebuah desain, sebuah apa namanya, rumusan, sebuah konsep gitu kan. Kemudian ya tadabburnya ya menjadi apa istilah teknologi yang bermanfaat gitu. Tafakurnya ya mewujudkan apa namanya tadi ya, fadilah dan rahmat ya. Tafakurnya fadilah ya, tadabburnya rahmat jalannya. Bagaimana kita mewujudkan fadilah ya, dengan Islam, dengan takwa, dengan penghambaan gitu loh. Bagaimana kita mewujudkan rahmatnya ya, dengan iman, dengan tawakal, dengan dakwah ya, dan menegakkan risalah ini. Nah, itu dia. Nah, jadi karunia nikmat Allah gitu banyak, la tuhsuha. Jadi kalau kita hitung sangat banyak ya, maka itu berulang kali Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Artinya kita harus mempersaksikan ya, benar ada toh gitu loh ya. Artinya kita harus membenarkan gitu, ada benernya rahmat Allah ini, sehingga kita bisa memujinya, berterima kasih, bersyukur kepadanya ya. Nanti kita dapati di ayat yang lain ini sebagai bandingan ya. Ketika Allah memberikan karunia kepada dua nabinya ya, Nabi Sulaiman dan Nabi siapa ya, Nabi ada di antara mufassir menyatakan Iskandar Zulkarnain itu nabi juga gitu ya. Dikasih ya
apa istilahnya, fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menarik ya perhatian kita ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman dan apa yang dikatakan ya, oleh Iskandar Dzulkarnain atas nikmat karunia ya yang Allah berikan kepada mereka berdua. Nah ini, perhatikan ayat ini ya menjelaskan, kul katakanlah ya, artinya kepada Nabi Muhammad ya dan kepada kita umatnya gitu. Bifadlillah wa birahmatihi, itu digandengkan ya, fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tuh ya. Wa bidzalika falyafrahu, dengan keduanya itu kalian bersukacita, bergembira, kalian berhasil, sukses dan menang. Nah gitu ya. Dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik gitu kan, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika ya merespon ya, karunia Allah berikan kepadanya. Nabi Sulaiman di Al-Quran mengatakan, hada min fadli rabbi, kan gitu ya, hada min fadli rabbi ya. Ini adalah fadilah, karunia dari Rabbku ya. Ketika Nabi Sulaiman ya, peristiwanya apa ya, diberikan karunia ya, dan ada satu momen ya, jadi karunia kerajaan ya, kerajaan, kekuasaan ya, teritorial juga yang luas ya. Allah kuasakan angin, Allah kuasakan jin ya. Ya, kemana apa lagi? Allah kuasakan angin, jin ya. Kerajaan yang luas ya. Ya. Allah ta'lu alayya, dengan gagahnya ya. Dengan apa istilahnya? Dengan perkasanya ya. Mengatakan ya kepada semua raja di zamannya gitu kan ya, Allah ta'lu alayya, jangan kalian sombong, jangan kalian merasa tinggi, lebih tinggi dariku katanya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin ya, datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Artinya kan hebat ya gitu kan. Sampai ada suatu momen ketika diberi kabar ya, ada waktu upacara, ada salah satu pasukannya dari bangsa burung hudhud ya, tidak hadir ya, dimonitor oleh Nabi Sulaiman ya. Kemudian di ultimatum, kalau dia kemana dia, kok nggak dapat izin ya, nggak memberitahu, kok nggak datang ya. Ya kalau dia kembali tidak membawa keterangan yang jelas gitu kan, maka akan dihukum. Nah, informasi yang disampaikan oleh Hudhud, ternyata dia mendapati ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu ya kan, dan menyembah api ya, seperti itu. Maka ya Nabi Sulaiman kemudian membuat sayembara, siapa yang bisa memindahkan arsyinya ya. Ada mufassir mengatakan itu singgasananya, ada yang menjelaskan itu kerajaannya gitu, istananya gitu kan. Siapa bisa memindahkan arsyinya ya. Maka saat itu ya di antara tentaranya dari bangsa jin ya, di bangsa Ifrit, jin Ifrit itu jin yang memiliki kekuasaan ya, memiliki qadar yang kuat gitu kan ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya, wahai ya Nabiullah, wahai baginda raja gitu kan, kami bisa ya memindahkan kerajaan Ratu Bilqis itu sebelum ya, engkau berdiri dari dudukmu gitu. Berarti hebat ya gitu. Kemudian ternyata ada di antara hamba Allah ya, indahu ilmul kitab ya, yang dikaruniakan ilmul kitab. Jadi kita ternyata kalau baca ayat itu Allah ada dua istilah, ada ummul kitab, ada ilmul kitab ya. Jadi apa bedanya gitu ya? Kalau ummul kitab ya, pengetahuan ya,
yang bersifat ya, jadi apa, keilmuan ya, ilmu apa, bentar, umul kitab itu adalah pengetahuan fikih, pengetahuan syariat ya, pengetahuan fikih, pengetahuan syariat. Kalau ilmul kitab pengetahuan hikmahnya gitu kali ya. Nah seperti itu. Jadi man indahu ilmul kitab, orang memiliki apa, hikmah ya, kekuatan mukjizat dari Al-Quran itu yang Allah berikan kepadanya ya, menyampaikan dengan jelas di hadapan Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan ya singgasana atau kerajaannya Ratu Bilqis itu ya sebelum matamu berkedip katanya. Masya Allah. Kalau bangun dari duduk ya itu bisa disadari, dikendalikan ya, kapan kita mau bangun dari duduk gitu ya. Kalau berkedip kadang-kadang ya di luar kehendak kita tuh ya kan. Jadi perumpamaan ya, perbandingan yang dengan bahasa Al-Quran itu jelas banget gitu loh ya. Nah dengan nikmat karunia yang Allah berikan ya, kerajaan yang besar ya, kekuasaan atas makhluk ya, ya, jin Allah apa dikuasakan atas apa, keberadaan jin ya, hewan-hewan, angin ya kan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi ya. Ya lihat, jadi hanya satu aja disampaikan, padahal ya perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita umatnya itu, kul katakanlah bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadilah dan rahmatnya. Nabi Sulaiman ya mengungkapkan dengan kalimat pujiannya dengan hada min fadli Rabbi, fadli aja gitu ya, fadli aja itu dia. Nah sedangkan ya Iskandar Zulkarnain gitu kan ya, atas nikmat karunia Allah berikan kepadanya berupa kerajaan kerajaan yang besar, wilayah yang luas ya, min kulli syai'in sababa ya, dalam satu momen diberikan karunia juga kemampuan menundukkan ya besi gunung gitu kan ya, yang itu menjadi alamat itu yaumul akhir ya. Jadi Allah kuasakan kepada Nabi Daud itu ya gunung ya dan besi. Kenapa? Allah berikan kemampuan mengolah besi itu ya, setinggi sebesar gunung, dia bayangkan ya, dengan teknologi zaman itu, teknologi langitan ya, ya. Bisa membuat apa namanya tembok ya yang menghalangi ya Ya'juj dan Ma'juj, dan jadi alamat akhir zaman ya. Nah ketika ya diberikan karunia ya kehebatan luar biasa ini, ungkapan syukur ya, respon ya Iskandar Zulkarnain dengan ayat tadi kul bifadlillah wa birahmatihi, mengatakan dengan kalimat hada min rahmati Rabbi ya, perhatikan ya. Jadi rahmat aja yang dibilang tuh, hada min rahmati Rabbi. Padahal apa kurangnya tuh ya karunia kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli Rabbi saja ya, sedangkan Nabi Daud siapa tadi, Iskandar Zulkarnain gitu kan, dengan kerajaan yang besar juga ya, kemampuan ya membangun tembok ya setinggi gunung gitu kan, dengan teknologi besi ya gitu, dengan membangun apa tembok yang kokoh gitu kan, mengatakan dengan kalimatnya hada min rahmati Rabbi. Apa kurangnya gitu loh karunia yang Allah berikan kepada kedua hamba-hambanya ini, hamba-hamba Allah ya di kalangan para nabi gitu kan. Nah kepada Nabi Muhammad Allah perintahkan kul, katakanlah hada apa kul bifadlillah wa birahmatihi, kepada Nabi Muhammad, kepada kita ya, perintah untuk memujinya itu ya, kesadaran yang harus kita aktualisasi atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala adalah dua-duanya,
fadilah dan rahmat. Kul, katakanlah, bifadlillah wa birahmatih. Nah, itu dia. Maka kita dapati kalimat pujian supaya kita tadi merespon fadilah dan rahmat Allah itu sadar gitu loh, aktual, faktual gitu. Maka kita dapati ada ayat pujian Alhamdulillahilladzi, terkait fadilah yang pertama Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maha suci Allah yang telah mengutamakan kami, mengutamakan kami di antara hamba-hambanya yang beriman. Tuh dia. Nah, ini jadi apa namanya? Rumusan, jadi desain. Bagaimana kita meraih fadilah Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana kita mengambil derajat kedudukan berdasarkan keimanan. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajat bisa kita raih, kedudukan tinggi bisa kita dapatkan gitu kan. Itu dengan indikator keimanan. Ini penting. Diambil positioning tinggi sebagaimana tasbih yang kita baca dengan zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya. Aktualisasinya kita mendapat karunia derajat. Aktualisasinya kita mendapatkan kedudukan terhormat gitu loh. Maka ayat pujian ini memberikan jalan kepada kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka jalannya adalah untuk mendapatkan fadilah ini dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang lebih baik gitu kan, yang derajatnya lebih tinggi gitu, di antara kalian adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi jalan untuk mendapatkan fadilah ini nanti kan apa istilahnya, gambarannya itu fadilah itu apa gitu kan. Hada min fadli rabbi. Gambar seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Besar luas banyak gitu kan. Dengan apa kita mendapatkannya? Dengan takwa. Dengan kesempurnaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa. Maka tingkatkan ketakwaan kita. Perbaiki ibadah kita sampai kita mencapai makom sempurna dalam ibadah kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk dapat selalu mengingatmu, mensyukuri karunia nikmatmu, dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Nah ini Yang kedua kita dapati ada ayat pujian Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Untuk mengakses rahmat mengakses fadilah dengan takwa dengan ibadah gitu kan, dengan kesempurnaan dan kelengkapan Islam gitu, maka meraih rahmatnya itu dengan istafa. Alhamdulillah, maha suci Allah, wasalamun, keselamatan, apresiasi, penghormatan, penghargaan ala ibadihil ladina istafa, atas orang-orang hamba-hamba Allah yang terpilih, yang istimewa.
Kalau faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, hamba-hamba Allah yang terpilih, ya, dapat hidayah, ya, menjalani ibadah, menyempurnakan takwa, itu adalah fadilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladina istafa. Itulah hamba-hamba Allah yang istimewa. Ya. Ini dua ini. Karena kita meraih, ya, mengakses rahmat Allah Subhanahu wa taala, ambil keistimewaan ini. Keistimewaan itu artinya, ya, bukan sekedar, ya, faddalana ala katsirin, ya, tampil lebih baik, lebih utama di antara hamba-hamba Allah yang beriman, gitu kan, dengan takwa kita, ya, dengan ibadah kita, ya. Tapi, ya, bisa menjalankan, ya, amanahnya, menjalankan, ya, dakwah, ya, menyampaikan risalahnya, itu adalah al-istighfar, ya. Menegakkan, ya, menjalani amanahnya berupa apa? An aqimuddin liyuzhirahu 'alad dini kullih, tegakkan agama, izharkan, ya, liyuzhirahu, menangkan agama ini, ya, gitu. Untuk menjalani tugas amanah ini, itu adalah suatu keistimewaan, ya, karena, ya, dengan berdakwah, dengan menyampaikan apa, agama ini, gitu, dengan menegakkan agama, dengan memenangkan agama, itu adalah kerja-kerja besar, ya, warisan para anbiya wal mursalin, gitu. Dan kerja ini, ya, amanah ini, ya, itu enggak apa istilahnya, sudah disempurnakan, ya, dengan diutusnya, ya, Sayyidul Anbiya, ya, Khatamun Nabiyyin, ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidil Mursalin, Khatamin Nabiyyin, ya. Sayyidnya, ya, imamnya, ya, para nabi dan para rasul, para risalah, pembawa risalah. Khatam ini penutup para nabi. Jadi untuk menjadi mengakses al-istighfar itu bagaimana kita bisa mewarisi risalah dakwah ini, gitu, al-istighfar, ya. Dan keutamaan, diantara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dapat warisan dakwah ini, warisan risalah yang misinya adalah an aqimuddin, menegakkan agama ini, liyuzhirahu 'alad dini kulli, memenangkan agama ini di atas, ya, agama, sistem, ya, nilai, ya, yang lainnya, liyuzhirahu 'alad dini kulli, ya. Nah, itu dia. Maka kita lanjutkan, ya, tadabbur ayat-ayat berikutnya, ya. Jadi dengan dua ini, ya, dengan apa, ibadah, dengan takwa, kita mengakses fadilah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dengan tawakal, ya, takwa, tawakal, ibadah, amanah, ya. Dengan amanah, dengan menjalani amanah Allah, menjalankan misi risalah, kita bisa mengakses, ya, tadi apa namanya, rahmatnya, ya. Maka kita akan dapati, ya, ayat-ayat apa, penghargaan. Siapa sih orang-orang yang bisa mengakses fadilah tadi? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ada orang-orang yang wassalamun ala manittaba'al huda, itu dia. Keselamatan, ya, atas orang-orang yang mengikuti hidayah. Ya, maka hidayah yang kita hajati di dalam, ya, suratul Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami hidayah, ya. Siapa, apakah hidayah itu? Adalah jalannya orang-orang yang diberi kesempurnaan nikmat tadi, fadilah dan rahmatnya, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang disebut di ayat yang lain adalah jalannya para minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, itu dia. Jadi wassalamun ala man ittaba'al, dengan cara ittiba al huda,
dapat hidayah Allah SWT. Kemudian ya penjelasan berikutnya dari ayat alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, ya dapat ayat apresiasi, ya penghargaan, penghormatan, ya wassalamun alal mursalin, keselamatan, ya kebahagiaan atas ya para pembawa risalah, ya para da'i ilallah, ya para murabbi, ya al ummah, itu para pembimbing, para penuntun umat ke jalan hidayah ini. Ya, jadi kita tadi katakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, rumusnya dengan fadilah rahmat hendaknya engkau berbahagia. Wujud fabidzalika falyafrahu itu adalah salamnya tadi. Salam, ya wassalamu ala man ittaba'al huda dan wassalamun alal mursalin. Ya, jadi ini sebenarnya rahasia nih, ya kan? Ya, ilmu yang kita dapati dari Al-Qur'anul Karim memberikan jalan, ya. Bagaimana kita bahagia, bagaimana kita berhasil, sukses dan menang, ya. Ya, maka hendak kita bisa mengakses fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengikuti ya hidayah, ya. Dengan menjalani ya, aktivitas dakwah ilallah. Nah gitu. Wassalamun alal mursalin. Siapa yang memberi salam ini? Memberi apresiasi, yang membuat kita berbahagia, bersukacita, yang membuka jalan-jalan keberhasilan, kesuksesan dan kemenangan dalam ikhtiar usaha-usaha kita, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimatnya salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Para malaikatnya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Atau salam malaikat yang lain salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi ini bagus nih buat renungan, ya, buat muhasabah kita. Jadikan bacaan zikir, ya, bagaimana kita memuji Allah, ya, bagaimana kita mengakses kebahagiaan, sukacita, bagaimana kita bisa berhasil, bisa sukses, bisa menang dalam amal-amal ya ibadah kita, dalam ikhtiar usaha kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berarti kita nanti tuh jiwa kita diingatin tuh, ya, mendapatkan tazkirah, ya, agar ya meningkatkan takwa kita, memperbaiki ibadah kita sampai tingkat yang kita hajati dengan doa, ya wa husni ibadatik. Berilah kami kemampuan untuk menyempurnakan, ya, melengkapi dan menyempurnakan ya ibadah kami padamu ya Allah. Nah gitu. Mudah masuk ya, diberi kesadaran lagi, ya, dibangkitkan kesadaran jiwa kita dengan ya ayat tahmid, ya. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ya. Kita dapat tazkirah, ya. Setelah kita bisa meraih kesolehan diri kita, bagaimana kita bisa menebarkan rahmat bagi semesta alam. Ya, membangun kesolehan sosial, ya, membangun kesolehan lingkungan. Nah begitu. Kalau kita bisa ini mendapatkan dua ini, mengaktualisasi ini dengan penuh kesadaran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi, hada min rahmati rabbi, baru itu sukses. Sampai kita ya dibimbing oleh Allah dengan ayatnya, ya wassalamu ala man ittaba'al huda wassalamun alal mursalin salamun qaulan min rabbir rahim salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dapatkan ya pelajaran itu, peringatannya. Maka ketika kita bersalam di at-tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kira-kira kita udah masuk belum tuh? Ya, dalam
jawaban salam Nabi ketika Allah mengapresiasi, memberi tahiyat, memberi karunia, fadlan rahmatnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberi akses pada kita umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kira-kira ketika kita sudah sampai menyampaikan salam dengan salam at-tahiyat itu udah masuk belum kita tuh di antara orang-orang yang diberi akses salam, akses kebahagiaan, akses keberhasilan, kesuksesan, kemenangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya harapannya iya, tapi kenyataannya belum gitu ya. Harapannya kenyataannya belum, karena ini sudah dipastikan diberikan oleh hamba-hamba Allah di antara para nabi, para rasul, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin yang sudah menjalani kehidupan dan telah sukses gitu. Sullatum minal awwalin, orang-orang sebelum kita itu. Nah, terus bagaimana dong? Kalau kita satu harapannya ingin dapat itu tapi kenyataannya belum, maka dibimbing dengan bacaan at-tahiyat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka bersaksilah. Bangun komitmen, bangun kesadaran, tauhid gitu kan. Untuk iqamatuddin, untuk izharuddin, untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, untuk mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Maka bersalawatlah kita yang salat Ibrahim sebagai simbol tauhid karena Ibrahim itu bapaknya tauhid kan. Kemudian yang menjelaskan sempurnanya ibadah kita untuk membuka akses fadilah dengan salawat Ibrahimiyah. Mungkin kita mengenal ada salawat azan saya dapati dengan salawat azan ini bisa menjadi kunci akses membuka rahmatnya di dalam sukses kita berdakwah, sukses kita menebarkan rahmat bagi semesta alam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini menjelaskan makom kedudukan kunci risalah. Ibadahnya dengan Ibrahim, salawat Ibrahim risalahnya dengan salawat azan Maka kita kenal ada ibunya salawat, ada bapaknya salawat Ini dua menjelaskan tentang ibadah dan amanah dan risalah takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi tadabbur seperti ini enak akan membingkai, memformat memberi jalan dan petunjuk bagi kita sehingga tilawah qiraah yang kita baca, pengetahuan yang kita dapat itu bisa terinternalisasi terinternalisasi dalam tadi akal pikiran kita menjadi pengertian hati perasaan kita menjadi pemahaman jiwa kesadaran kita menjadi penghayatan, baru hidup tuh. Jadi nanti kita mendapat indikator sempurnanya ibadah itu bukan sekedar pada aspek Islamnya itu ada kelengkapannya, udkhulu fi silmi kafah aspek imannya ada kesempurnaannya dua inilah yang jadi indikator bagusnya ibadah kita mungkin demikian karena sudah waktu syuruk mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang di dalam penyampaian ini karena ini spontanitas semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi nasihat yang menyemangati menjadi tazkirah yang mengokohkan ibadah kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.